Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Kristiani Telambanua. Saya CGP Angkatan 11 dari Kota Surakarta. Saya akan memaparkan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum belajar modul 1.1, saya hanya berpikir bahwa guru itu hanya mentransfer materi pembelajaran. Ketuntasan materi lebih penting dari memahami karakter murid. Dan hanya menilai dari kemampuan secara kognitif saja. Saya menilai keberhasilan dilihat dari tercapainya nilai KKM anak. Bahkan saya berpikir anak adalah objek pembelajaran. Dan selama ini saya hanya mempraktekkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Pada kenyataannya saya sering tidak peduli apakah anak-anak sudah benar-benar memahami materi yang sudah saya sampaikan. Dan hanya meminta siswa menghafal materi, baik itu menggunakan drill ataupun materi video ataupun slide, PPT. Dan pada ujungnya saya merasa gagal dan sering mengeluh jika anak tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh tanpa meninggalkan aspek-aspek yang lain. Pembelajaran menyeluruh mempertimbangkan 6 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Dalam pembelajaran secara menyeluruh, saya harus mengingat murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid bebas berekspresi, murid bebas mengungkapkan pendapatnya, murid bebas berkreasi, sehingga mereka bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru harus ikhlas, tulus, dan sabar di dalam membimbing anak-anak dan menuntun anak-anak. Guru juga memahami karakteristik murid, juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk mewujudkan kelas yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau menggunakan metode student center. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga melihat video pemaparan saya. Terima kasih.